Aku punya nama banyak. Ana Muhammad, zahirku bernama Muhammad. Lahir dikasih nama Muhammad. Itu nama Muhammad yang ngasih nama Abdullah atau siapa? Bapaknya yang ngasih atau siapa ngasih? Kakek. Kakeknya disuruh, siapa yang nyuruh? Ibunya disuruh, siapa yang nyuruh? Itu mereka semuanya mimpi. Nah, ini pentingnya ilmu mimpi. Jangan sembarangan mimpi. Ente kan mimpi basah mulu. Ini mimpi bukan hilm. Hilm minasyaitan. Mimpi negatif dari syaitan. Kalau mimpi positif disebut ar-ru'ya, pandangan batin. Aku diilhamkan, diwahyukan Allah pujian-pujian alladzi lam yuzkar min qabli, yang belum pernah disebut sebelumku. Jadi Nabi dikhususkan ilmu ma'rifat, wahyu khususiyah. Perhatikan, wahyu syariat sudah selesai? Wahyu syariat sudah selesai? Wahyu apa yang belum selesai? Wahyu ta'rifat. Wahyu taklifat, wahyu beban syariat sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini di perah haji wada sudah selesai kata Allah. Tapi wahyu apa yang belum selesai? Wahyu ilham ma'rifatullah. Dan ini dalilnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Musnad Ahmad, Sunan Nasai menyebutkan hadis yang sama bahwa Nabi masih mendapat wahyu, tapi bukan wahyu syariat. Di mana? Di padang mahsyar. Lalu beliau memuji Allah dengan nama-nama itu. Maka beliau bernama Ahmad, orang yang paling pantas, paling tahu cara memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Mahmud, Sayyidina Ahid, Sayyidina Atib, Sayyidina Al-Mahi, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma iftah lana ya fattah futuhul arifin bijahi Sayyidina Muhammad, Sayyidina Al-Fatih, Sayyidina Al-Khatib, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang bukan Allah, ini masjid sudah berubah ini. Masjidnya masih sama, tapi ruhnya sudah hidup. Alhamdulillahirabbil. Selamat buat panitia, semua yang khidmat sehingga maulid ini terlaksana. Karena sebelumnya sulit kayaknya bikin maulid di sini ya, yang agak seru gitu, yang ada bangditnya, yang ada kitanya. 2 tahun lalu kita buat kajian di sini, kajian Aqidah Ahlus Sunnah, judul kitabnya Aqidatul Awam, tapi baru 2 baris. Tapi panjang sekali, baru 2 baris sudah nggak sanggup melanjutin kita. Semoga nanti ada yang melanjutkan di sini. Amin ya rabbal alamin. Untuk guru-guru kita, ayah, ibu, keluarga, pasangan, anak-anak, dan semua yang hadir, mari kita bacakan suratul Fatihah. Ya kenapa ya kasih surat. Amin. Saya suka sekali menyampaikan ini untuk menghibur diri saya sendiri dan kita semua, bahwa Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Semua amal umatku sudah dilaporkan kepadaku. Insya Allah panitia DKM yang khidmat, walaupun tidak ada orang yang tahu khidmat kita apa, jasa kita apa, Allah tahu gak? Jadi berbahagialah, itu sudah dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa si fulan karena cinta kepadaku bahagia dengan kelahiranku, itu sudah ditulis namanya. Semoga nama itu tidak dihapus lagi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada lahir Sayyidina Muhammad SAW, adakah hari ini kita bisa sholat? Adakah hari ini kita mengenal Quran? Quran turunnya ke siapa? Rasulullah. Kalau kita kembali ke Quran, kembali ke sunnah, tapi Rasulullah ini nggak pernah lahir, adakah Quran dan sunnahnya? Tidak ada. Jadi sangatlah penting untuk mengenal Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita senang seseorang, kita cari tahu dia lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, sifatnya apa, akhlaknya apa, kebiasaannya apa, bajunya apa.
Karena Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW, Allah pun sebut fisiknya Nabi SAW. Dalam surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, Allah mengatakan, menyebut dada Nabi Muhammad, Alam nashrah laka sadrak. Hai Muhammad, bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Ujian kita ini macam-macam ya, benar nggak? Baru ngurusin satu rumah, dua rumah, satu kerjaan, dua kerjaan, ngurusin masjid, ngurusin jamaah, kadang-kadang emosi sudah naik, betul. Daqat suduruna, kadang dada kita udah sempit, emosi kita naik. Bayangkan Nabi urus umat, urus istri-istrinya, urus pasukan, urus baitul mal, urus langit, urus bumi, urus alam semesta. Nabi tidak hanya mengurusi manusia, tapi juga ngurusin jin, ngurusin malaikat. Malaikat semuanya Nabi urus. Jin semuanya Nabi urus. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, satu kali malam-malam aku diajak Nabi. Jadi Nabi yang khidmat ke beliau ini, antum jangan macam-macam. Ibnu Mas'udnya hafiz Quran. Jadi yang khidmat ke Nabi hafiz Quran. Apa yang Nabi baca dihafal. Apa yang Nabi baca dihafal. Ya kalau yang khidmat gak hafal Quran minimal hafal kulhu lah ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Ibnu Mas'ud, hadis Abu Daud, hadisnya hasan. Tiba-tiba aku diajak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam malam hari ke tempat yang sangat gelap, mataku tidak dapat memandang kiri kanan depan belakang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ambil batu, beliau buat lingkaran. Lalu kata beliau, Ibnu Mas'ud, engkau duduk di dalam lingkaran, jangan pernah keluar. Lalu Nabi pergi dan tidak terlihat. Cuma di riwayat yang lain disebutkan Ibnu Mas'ud seakan mendengar suara-suara tapi tidak melihat sosok. Melihat apa? Melihat gelap, tapi yang terdengar suara-suara. Nabi juga Nabiul Jinni wal Ins. Beliau Nabi yang diutus kepada jin juga kepada semua makhluk. Bahkan semua hewan, semua binatang, mereka bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua bebatuan, semua pepohonan mengucapkan salam kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kebangetan antum ini disebut nama Nabi Muhammad SAW, beliau tidak bersolawat. Hatinya mungkin lebih keras daripada batu. Ya, beliau melewati batu ucap salam, melewati pohon hormat, melewati onta tunduk bersyahadat. Sallallahu alaihi wasallam. Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad sehingga dada beliau pun disebut. Ini disebut dengan Quran Syama'il, Syama'ilun Nabi fil Quran. Ciri-ciri fisik Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini menjadi satu ilmu dalam belajar sunnah. Belajar sunnah itu ada satu bab namanya Syama'ilun Nabawiyah, ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, bajunya, pakaiannya, serbannya, ridaknya, sarungnya, semua disebut. Cincinnya, tapi Nabi nggak pakai jam. Karena orang dulu nggak pakai jam, jamnya langsung matahari. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagi engkau, hai Muhammad, dadamu? Maka Nabi tidak pernah marah kecuali nur yang tumpah ruah. Nabi kalau marah apa yang keluar? Nurnya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Dalam surat Az-Zumar disebutkan ya, apakah orang yang Allah telah lapangkan dadanya? Engkau lihat dia sudah berjalan di atas nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaat nur cahaya? Apa manfaat cahaya? Kalau malam hari tiada cahaya lampu, dapatkah kita memandang objek di depan, kiri, kanan, belakang? Tidak dapat. Nabi Muhammad SAW itu beliau lebih terang sinarnya daripada matahari, lebih syahdu daripada rembulan. Maka disyairkan tadi qamarun kena indah sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Marahnya adalah maaf, sayangnya adalah syafaat. Satu kali kata beliau, ya, ini hadisnya agak panjang, di hadis Imam Ahmad kita ringkas. Abu Musa al-Ash'ari, orang Yaman yang hijrah ke Madinah. Beliau mengatakan, suatu malam aku dapat giliran jaga Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ada yang piket jaga beliau. Ini masa lagi safar, lagi perang. Ya, bahkan di rumah beliau itu selalu ada yang jaga. Nabi tidak suruh, tapi sahabat-sahabat sudah bikin manajemen security Rasulullah.
Tapi aneh mau tanya, itu sahabat yang jaga Nabi, itu Nabi yang jaga sahabat? Gimana Pak tentara, Pak polisi? Ini polisinya Rasulullah, tentaranya Rasulullah nih, jagain Nabi. Kira-kira yang Nabi jaga mereka atau mereka jaga Nabi? Allah itu langsung mengatakan, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang langsung menjaga engkau dari gangguan makhluk. Apalagi namanya manusia yang paling berakal, paling nakal. Jangankan hewan, dijaga dari manusia aja Allah langsung turun tangan. Maka Nabi itu ma'sumun zahiran wa batinan. Nabi itu terjaga, maksum tidak hanya dari dosa, tapi juga terjaga dari mara bahaya. Maka semua riwayat yang menyebutkan gigi Nabi jatuh rontok itu riwayatnya perlu ditakwil. Semua riwayat yang menyebutkan Nabi tersakiti oleh ini perlu ditakwil. Jadi yang ditakwil itu bukan ayat Quran, tidak perlu ditakwil. Yang perlu ditakwil adalah kisah-kisah mengenai hal yang tidak pantas kepada Rasulullah, tapi riwayatnya sahih, maka dia perlu ditakwil. Maka ada riwayat yang menyebutkan Nabi meninggal karena racun yang menggerogoti badannya. Ente percaya nggak? Hah? Percaya? Ana nggak percaya. Itu mesti ditakbir, mesti ditakwil. Maksudnya apa? Walaupun kabarnya sahih secara ilmu sanad, tapi secara ilmu aqidah, jika ada hadis bertentangan dengan Quran, mana yang dipakai? Quran. Quran itu mutawatir, diriwayatkan lebih dari 10 orang per generasi, mustahil ada kebohongan. Hadis walaupun sahih, ada kemungkinan beberapa persen kekeliruannya. Walaupun sahih. Baik. Jadi kira-kira Nabi dijagain sahabat atau sahabat dijagain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Zahirnya Nabi dijagain sahabat, batinnya, hakikatnya Nabi yang jaga mereka. Kenapa ya? Nabi itu yang nanggung langsung Allah. Atau dengan tafsir yang lain, Allah kirim penjaga-penjaga, mereka lah sahabat-sahabat itu. Wallahu a'lam bishawab. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ketika aku jaga-jaga, orang jaga ini jangan kemudian cuma duduk-duduk, dia harus patroli, sesekali dia lihat orang yang dijaganya masih ada di tempat atau tidak. Ini SOP-nya begitu. Maka dia lihat, oh masih ada. Dia putar lagi, keliling lagi, gantian. Pas giliran ke berikut, beliau lihat Nabi tidak ada di tempat tidurnya. Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, fi manamihi. Aku tidak lihat Nabi di tempat tidurnya. Manamihi artinya tempat tidur. Lalu beliau kemudian cari, gimana tuh perasaan orang yang dijagain gak ada. Ibu-ibu punya anak masih baby, masih bayi, dijagain, terus ngambil baju atau nyuci sebentar atau ngambil air atau buatin susu. Ketika sampai ke anak, anaknya gak ada, gimana bu perasaannya? Rusuh gak? Kita kemana-mana nyari. Itu sahabat Nabi lebih bingung lagi, lebih takut lagi, lebih cemas lagi daripada seorang ibu kehilangan anaknya. Maka dicari, tahu-tahu di pojok sana Rasulullah SAW ada bersama Muaz. Muaz lagi jaga Nabi. Ternyata ada khidmat yang lain, yaitu Muaz bin Jabal. Muaz melihat Nabi keluar, Muaz langsung jagain dari belakang. Lalu dua orang ini bergabung dan membersamai Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi berkisah. Apa kata beliau? Atani atin. Barusan ada yang datang kepadaku. Kalau yang datang ke Nabi dari langit berarti malaikat apa manusia? Malaikat. Siapa kira-kira? Yang paling pantas datang kepada pemimpin di bumi hanyalah pemimpinnya malaikat di langit. Datang Sayyidina Jibril lalu mengatakan, ya Muhammad, Allah kasih kamu pilihan. Nabi sudah tahu sebenarnya, tapi ini formalitasnya. Apa kata beliau? Kata Jibril, ya Muhammad, Allah kasih kamu pilihan. Doa mustajab. Doa atau disebut kalau sekarang kartu as dipakai di dunia, atau doamu, kartu asmu dipakai untuk di akhirat. Kalau ada orang ganggu kita, terus malaikat datang ngasih tahu, kamu, aku ajarin doa supaya ngancurin orang yang ganggu kamu. Senang nggak? Ya, ini sudah berapa ustadz datang ke saya. Ustadz lah ya. Kenapa nih mati?
Oke, sip. Kepencet. Biar seru dikit. Biar panitianya cemas. Mic-nya udah bagus-bagus ini mati kan bingung. Allahumma sholli wa sallim pada alaihi. Nabi SAW dikasih pilihan. Kalau antum dikasih pilihan, hidup susah, tapi nanti masuk surga. Gimana? Mau nggak? Anda nggak percaya? Pasti maunya dua-duanya, hidup senang masuk surga. Masalahnya kebanyakan orang kalau hidupnya senang, dia pasti lupa diri. Hanya satu dua. Ini mau selamat gak? Ini kan rumah lumayan lah ya. Bukan orang kaya banget, nggak juga miskin. Mohon maaf ya. Mungkin ente ada yang kaya banget, Anda nggak tahu. Yang gajinya di atas 100 juta bulan, mungkin ada. Tapi kita yang sudah hidup berkecukupan ini, ya, bapak-bapak yang hidup di sini berkecukupan, kira-kira kalau dihisap oleh Allah, antum selamat gak tuh? Ada nabi yang paling lama dihisap, Nabi Sulaiman, 2000 tahun. Ini 2000 tahun, saya nggak tahu, ini 2000 tahun akhirat apa 2000 tahun sini. Kalau 2000 tahun sini, berarti 2 hari di akhirat. Itu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kalau Nabi Muhammad SAW nggak kasih syafaat, nggak beres. Jadi selevel Nabi Sulaiman minta syafaat kepada baginda SAW supaya hisapnya selesai. Kira-kira ente ini punya mobil, punya rumah, punya apa? Handphone, punya duit, punya tabungan. Itu kalau dihisap beres gak? Enggak ya? Kalau diperiksa sama KPK, aman. Apa yang diperiksa nggak ada tak gitu ya? Ente bohong. Pasti pernah ada sesuatu. Ya kita kan nggak ngerti. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fakhtartu asy-syafa'ah." Aku memilih doaku ditunda, kesaktian itu ditunda, kartu asnya ditunda, syafa'atan li ummati, untuk membantu melipat gandakan bantuan untuk umatku. Jadi Nabi ini lebih sayang daripada laki bini, suami istri, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kenapa banyak hari ini kita lihat anak tersinggung sama orang tua? Betul nggak? Orang tua makan hati sama anak, betul? Itu kalau dihisap gimana tuh, aman nggak? Jadi benarlah Allah mengatakan pada hari letupan, hari kiamat terjadi, orang ketemu pasangannya dia lari, ketemu orang tuanya dia menghindar, ketemu anaknya dia menghindar, anak ketemu orang tua dia takut, apalagi itu tetangga. Sering kesel sama tetangga nggak? Masalah parkiran. Ya, betul. Tuh jujur ente kan? Betul. Mau nggak urusan parkiran jadi sedekah? Biarin aja. Ya, siapa tahu itu menjadi syafaat di hari kiamat. Insya orang kadang-kadang dapat syafaat bukan urusan besar karena dia sholat. Karena ada urusan kecil. Ngasih anjing kudisan air minum, orang jadi wali loh ada. Masih ingat kisahnya? Perempuan PSK, pelacur kalau bahasa kita, menjajakan kehormatannya. Allah ampuni, cuma urusan nyelamatin anjing kudisan, Pak. Nyebut anjing boleh nggak? Ente kurang piknik. Di Quran ada istilah anjing. Allah mengatakan sebutan anjing itu nggak apa-apa kok. Ya. Di surah Al-Maidah ada disebut anjing terpelajar, Pak. Anjing terlatih. Mu'allamah. Guguk-guguk yang terlatih, disebutkan begitu. Bahkan di Al-Kahf disebut Qitmir, karena anjing itu makhluk paling setia. Betul? Paling setia sama tuannya doang. Sayyidina Muhammad SAW dikasih pilihan begitu. Yang beliau pilih bukan untuk kekayaan dirinya, keturunannya. Kalau kita mungkin ngomongin, ya Allah berkahi aku dan keturunanku, gitu kan? Kalau Nabi nggak ngomong gitu. Nabi apa katanya? Ya Allah, aku simpan doa khusus ini untuk umatku. Nabi nggak bilang untuk zuriatku. Kenapa? Al-ummah kulluha auladuhu. Karena semua umat itu seperti anaknya. Bal huwa haqiqatul aulad.
lagi sholat nih, Ibnu Mas'ud yang sebelum dihafiz Quran, Ibnu Mas'ud ini sudah agak dewasa dibandingkan sahabat yang lain. Tapi dia softnya, kakinya agak maju dikit. Nabi udah di mihrab. Nabi gak langsung takbir, Pak. Makanya untuk para imam jangan langsung takbir, lihat dulu kaki jamaahnya. Ya, tapi ngelihatnya nggak perlu seperti Omar melihat dengan pedang begitu. Itu lagi musim perang. Lagi musim. Ini ada yang dapat riwayat Omar meluruskan soft dengan pedang. Jadi dia kalau ngeliat kaki begini. Serem nggak begitu? Kalau aneh begitu ente nggak serem. Kalau Omar jauh-jauh begini setan kabur. Itu gimana perasaan sahabat ngeliat Umar begini tuh pakai pedang? Umar kalah perang, besok perang lagi, kalah lagi, besok perang lagi, kalah lagi. Lalu dia kemudian sholat. Apa salahku ini? Tahu-tahu ada sahabat habis sholat lagi. Kamu ingat gak Rasulullah dulu bersabda? Saf itu mencerminkan hati. Jika kalian berselisih safnya, dikhawatirkan berselisih isi hatinya. Maka Sayyidina Umar kemudian bangkit dari tempat duduknya, dia ambil pedang mau sholat jamaah, dia luruskan. Belum ada waktu itu pakai apa nih namanya? Sajadah, nggak ada. Kan sekarang sudah ada ini, Pak, nggak perlu pakai pedang ya. Jangan pakai riwayat itu. Ntar kalau kita musim perang lagi baru kita bikin begitu. Pak tentara jadi pasukan kita nanti. Ya, Pak tentara nih, Pak polisi kalau nanti jihad udah jadi pasukan nanti insya Allah. Belum tentu jadi jenderalnya. Tapi itu musim perang, jangan dipakai di musim damai. Ini sama kawan dapat riwayat begitu, masjid lagi damai-damai begitu, matanya mata panglima. Nah begitu. Sayyidina Muhammad SAW melihat Ibnu Mas'ud, safnya agak maju dikit. Apa kata beliau? Beliau maju, mundur berarti dari mihrab, kelihatan oleh orang, lalu beliau dorong dadanya Ibnu Mas'ud sedikit. Wahai sahabatku, aku dan kalian kal walid li auladih, seperti orang tua terhadap anaknya. Makanya tadi Bang Dik kajian parenting. Maka Nabi itu al-walid al-akbar, orang tua teragung, orang tua terbesar. Jadi sahabat-sahabat itu dipandangnya anaknya. Antum ini dipandang anak oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya habaib, syarif, sayyid, enggak. Yang lagi debat-debat hari ini, enggak. Atas dasar itulah Syekh Abdul Qadir Jilani dapat ilham. Rohani jumpa Nabi SAW. Ini pengalaman rohani, kalau yang tidak percaya nggak apa-apa. Dan dia dengar Nabi berkalam, al-mu'minuna minni. Bahkan di riwayat yang kedua, al-aram minni wa ana min Allah. Orang beriman itu dariku semua, dan aku dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Jadi Rasulullah itu al-walid al-akbar, al-a'zam, orang tua agung. Nabi Muhammad SAW mengajar sabar-sabar, ya. Dilurusin pelan-pelan. Kalau lagi musim damai, cara didiknya damai. Kalau lagi musim perang, baru caranya perang juga kita. Jadi kapan ajaran agama itu menjadi ancaman? Orang menggunakan dalil perang untuk musim damai. Dalil untuk orang kafir dipakai untuk orang beriman. Akhirnya banyak sahabat kita baca Quran hari ini, dia gunakan ayat-ayat untuk orang kafir dipakai untuk orang beriman. Ini menyedihkan. Ini sangat menyedihkan, ya. Lalu Allah SWT mengatakan, alam nasrah laka sadrak wa wada'na. Kirain ente nggak hafal alam nasrah. Kami letakkan bebanmu, hai Muhammad. Hatta beban Nabi disebut. Jadi yang menanggung bebannya Nabi siapa? Allah. Jadi kalaupun kita ini jadi beban Nabi, itu langsung Allah ringankan. Jaminannya surat Alam Nasrah. Maka surat Alam Nasrah ini boleh disebut suratus syama'il, surat tentang fisiknya Nabi Muhammad SAW. Wa wada'na anka wizrak. Terus yang kemudian meringankan, meluruskan, menegakkan punggung Nabi disebut. Maka jangan heran ada orang mimpi ketemu Rasul dan lihat punggungnya, dadanya. Kalau dalam ilmu takbir mimpi, orang bahu Nabi, kiri kanan tangan kiri Nabi, kanan Nabi, misalnya dia akan jadi, mungkin jadi tentara kah, jadi polisi kah, begitu. Jadi dulu disebutkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Musannaf, ketika Nabi SAW nurnya Allah cipta,
Lalu meneteslah nur-nur kita ini semua. Siapa yang menyaksikan kepalanya Nabi, dia jadi pemimpin. Jadi Prabowo itu dulu ngelihat kepalanya Rasulullah, nur kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Pak Polisi, Pak Tentara dulu ngelihat bahu Nabi atau tangan Nabi. Kalau aneh mungkin dulu lihat dadanya Nabi Muhammad SAW. Tapi di pengalaman rohani kita dikasih unjuk semuanya. Alhamdulillah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, alhamdulillah dikasih unjuk. Alhamdulillah Rabbil, persis seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, wa alaihi ya libasaini akhdarain, dan beliau memakaikan baju yang hijau. Hijaunya itu mirip seperti salah satu lembaga aswaja di Indonesia, mirip sekali ya. Tapi lebih tepat seperti kubahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, persis sama seperti itu ya. Ayat berikut. Hafalannya bermasalah ini. Wa rafa'na, dan kami tinggikan, kami masyhurkan, kami viralkan sebutanmu, namamu, gelarmu, hai Muhammad SAW. Zikrak. Apa kata Sa'id bin Jubair dari gurunya Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ja'altu zikraka min dzikri. Allah berfirman seakan-akan kalamnya apa? Hei Muhammad, aku jadikan menyebut namamu sama dengan menyebut namaku. Aku jadikan mengenang engkau sama dengan berzikir kepadaku. Aku jadikan, hei Muhammad, mengenalmu adalah pintu mengenal aku. Sallallahu alaihi. Kalau Nabi tidak lahir, kenal Allah enggak? Berarti lahirnya Nabi adalah asal muasal semua ketaatan kemakrifatan. Betul nggak? Benar? Kalau gitu masih ragu nggak bikin maulid? Untungnya sejarah maulid itu tanggalnya diperdebatkan lebih dari 7 riwayat. Maka ente boleh buat kapan aja. Tidak hanya tanggal 12 Rabiul Awal, itu pilihan ulama tarikh supaya jadi patokan. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah 14 juzuk. Apa kata beliau? Ulama beda pendapat tentang kapan Nabi lahir, tapi sepakat tentang harinya, yaitu hari Senin. Tanggal tepatnya ada yang bilang Rajab, ada yang Sya'ban, 15 Sya'ban ya, nisfu Sya'ban, ada yang Ramadan, ada yang Muharram, ada yang menyebut Rabiul Awal. Rabiul Awal pun ada 2-3 riwayat. Tidak hanya menyebutkan tanggal 12, ada yang tanggal 9. Kawan kita yang ada ahli hisab, dia hitunglah itu hari Senin, tahun gajah, pasti tanggal 9. Versi ilmu hisab nih. Coba tanya orang Banten, itu ada pesantren hisab ya. Tanya sama mereka, kira-kira hari Senin tahun gajah, bulan itu, bulannya lebih tepat tanggal berapa? Insya Allah nggak jauh-jauh di tanggal 9, Pak. 9-12, antara itu. Baru kemudian ada satu riwayat menyebutkan Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Kenapa sedangkan wafatnya jauh? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lahir 12, wafat 12 Rabiul Awal Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid itu sekalian haul baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita nggak peringati haulnya? Nabi itu sudah dijamin. Kalau ulama belum meninggal dijamin nggak husnul khotimah? Ini DKM pasti husnul khotimah nggak? Hah? Mudah-mudahan. Ini ente ahli sholawat husnul khotimah nggak? Udah pasti belum? Hah? Udah pasti belum husnul khotimah? Paling-paling meninggal main handphone. Bangun tidur cari handphone, ya. Bangun-bangun di alam barzakh cari handphone, gemplang sama mungkar nangkir ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya tidak hanya satu. Di Quran perhatikan, lebih dari 2000 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Muhammad, tidak hanya Ahmad, tidak hanya Mahmud. Nama sifat, nama gelar. Itu sebabnya ketika ada orang bertanya kepada kami, ini profesor yang nanya, profesor S1-nya katanya di Timur Tengah, S1-nya, S2, S3-nya mungkin di Jakarta mungkin. Ya. Apa kata dia? Rozi, aku ini udah cari di Quran, nama Muhammad kok cuma beberapa kali aja, 4 kali aja. Ahmad 1 aja. Sepertinya Quran ini lebih mementingkan nama Maryam, nama Isa, nama Musa, nama Israel.
Ini orang udah profesor, udah doktor, tapi TOLOL jangan dibaca Pak. Itu tidak boleh dibaca, hanya boleh dieja. Kalau dibaca tolong. Ya gimana gak tolong? Orang katanya tamatan Timur Tengah, masa nggak paham nama-nama Rasul SAW? Gak usah tinggi-tinggi ilmunya. Hadis Bukhari, hadis ini basic, kata Nabi. Innali asma'a, aku punya nama banyak. Ana Muhammad, zahirku bernama Muhammad. Lahir dikasih nama Muhammad. Itu nama Muhammad yang ngasih nama Abdullah atau siapa? Bapaknya yang ngasih atau siapa ngasih? Kakeknya disuruh, siapa yang nyuruh? Ibunya disuruh, siapa yang nyuruh? Itu mereka semuanya mimpi. Nah, ini pentingnya ilmu mimpi, jangan sembarangan mimpi. Ente kan mimpi bahasa mulu. Ini mimpi bukan helm minasyaitan, mimpi negatif dari syaitan. Kalau mimpi positif disebut ar-ru'yah, pandangan batin. Bermimpi Abdul Muttalib, bermimpi Sayyidah Aminah ibunda baginda sallallahu alaihi wasallam dari awal hamil sampai sebelum melahirkan. Semua mimpi menyebutkan datang Rasulullah, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Syis, nabi-nabi datang Jibril, datang Mikail. Itu ibu-ibu kalau lagi hamil paling mimpi artis ya, atau mimpi apa? Jangan mimpi suami tetangga. Ini Sayyidah Aminah mimpi yang datang bukan artis, bukan mbah-mbahnya, bukan tetangganya, bukan yang dia orang cinta, orang benci, yang datang dari langit. Karena Sayyidah Aminah ini bukan seorang nabi. Komunikasi kepadanya lebih banyak lewat alam bawah sadar. Kalau dalam keadaan jaga. Apa kata Aminah dahulu? Dan mereka mengenal aku Adam, aku sebut, dan mereka mengatakan jika lahir anakmu fasammihi Muhammad, sebutlah nama dia Muhammad. Berarti nama Nabi Muhammad itu nama buatan ibunya, bapaknya, kakeknya, atau nama dari Allah? Dari Allah. Innali asma'a, aku punya nama yang disebut Muhammad. Apalagi ana Ahmad. Ini hadis Bukhari ini. Akulah Ahmad. Apa arti Ahmad? Yang bisa bahasa Arab, Ahmad artinya apa? Terpuji. Terus beda sama Muhammad apa? Bedanya ada alhamdulillah apa? Segala puji, mana kata segalanya? Alif lam ta'rif, lil istighraq. Ya. Kalau Ahmad itu kata kerja apa kata benda? Apa isi tafdil? Ya, isi tafdil itu kata kerja apa kata benda? Kalau dia kata benda, isim tafdil, Ahmad orang yang paling terpuji. Kalau dia kata kerja, Ahmad artinya apa? Aku memuji. Kita memuji seseorang atau satu sosok, jika belum jumpa, belum kenal, pujiannya ngena atau tidak? Sudah pernah jumpa Allah belum? Terus ente muji siapa? Muji siapa kita? Kalau orang nahwu sorof kan nyebut alhamdu alif lam ta'rif istighraq. Kalau ahli marifat alif lam ta'rif at-ta'rif bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdu segala puji, yaitu pujiannya Nabi Muhammad kepada Allah. Kenapa? Yang mengerti pujian, cara memuji kalau sudah kenal. Kalau sudah jumpa, sudah kenal, baru tahu cara memuji. Kalau belum kenal, belum jumpa, gimana cara mujinya? Betul? Adakah Bapak Ibu ini memuji seseorang yang tidak pernah ditemui? Tidak kenal? Ada? Ada? Enggak sanggup kan? Enggak sanggup. Maka memuji Allah itu dimulai dari memuji Nabi Muhammad SAW. Paham? Allah itu Rahman Rahim. Bagaimana cara memuji Rahman Rahim? Bayangkan Rahman Rahimnya Rasulullah. Allah walillahil matsalil a'la. Bagi Allah masal al-a'la. Al-masal a'la itu nama Rasulullah SAW. Permisalan yang tinggi. Rasulullah memisalkan Rahman Rahimnya Allah.
Kalau Rasulullah sayangnya begini, apa kata Nabi SAW? Allah itu arhamu bi ibadihi, lebih sayang kepada hamba daripada ibu sayang kepada anak. Maka sahabat nanya di Ibnu Majah itu, kalau ibu-ibu ini tega nggak anaknya dilempar ke neraka, ke api, disiksa? Tega? Ada. Kalau Allah kepada hambanya tega nggak nyiksa? Allah tega nggak nyiksa hamba? Ke hambanya. Kalau ke musuhnya mungkin. Musuhnya Allah siapa? Siapa musuhnya Allah? Musuh nggak tahu musuhnya Allah. Ente ngaji tafsir nggak sih? Inna syaitana lakum aduwam. Sesungguhnya inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh nyata. Syaitan itu ada dua, minal jinnati wan nas. Ada jin, ada manusia. Syayatinul jinni wal insi. Ada syaitan dari golongan jin, ada syaitan dari golongan manusia. Semoga yang hadir pagi ini, siang ini bukan syaitan. Ini kekasih-kekasih Allah. Karena ciri-ciri musuh Allah benci nama Muhammad. Jadi ente kalau rep-repan atau diganggu iblis, jin, setan, zikirlah Allah nggak mempan, baca Muhammad Rasulullah pasti mempan. Nggak mempan juga salawat ala Muhammad pasti kabur. Mau setan sehebat apa kabur sama sallallahu ala Muhammad. Ada setan paling sakti, sebutin nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam padanya dia kabur. Karena makhluk yang paling dia takuti, dia kemudian segani itu nabimu paling dibenci juga. Maka malam tadi ya, kita di mana malam tadi? Daerah mana tuh? Cimanggis. Saya menyampaikan kisah Sayyidina Umar, kalau jalan setan kabur nggak? Lebih sakti Nabi Muhammad atau Umar? Mana yang lebih sakti? Umar. Kira-kira kalau Nabi Muhammad ada, kalau sama Umar, setannya kabur, sama Nabi Muhammad setannya hancur. Makanya Nabi masuk masjid, Nabi lihat ada setan ditangkap gini doang, diikat. Setannya diikat. Itu setan yang nyesatin beberapa sahabat, diikat sama Nabi. Gampang sekali. Tapi Quran itu adalah nafas beliau. Di Quran Nabi Sulaiman, yang nama nurnya Nabi Sulaiman juga dari nur beliau, pernah berdoa, ya Allah berikan aku mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas ya kekuasaan itu diberikan kepada seorang setelahku, tolong berikan itu kepadaku. Salah satu kekuasaan diberikan ke Nabi Sulaiman adalah kerajaan jin, kerajaan syaitan. Habis diikat, Nabi lepasin. Begitu mudahnya Nabi nangkap setan. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, menaklukkan syaitan jin lebih mudah daripada menaklukkan syaitan berjenggot ini, berkumis, yang makannya makan nasi. Itu lebih ribet, Pak. Semoga yang hadir ini panas syaitannya redup, padam. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi, aneh lihat jam. Lalu beliau menyebut kata dirinya, ana Ahmad, akulah sang Ahmad. Akulah yang paling tahu cara memuji Allah, baik dulu, sekarang ataupun nanti. Ketika semua para nabi bingung cara menyelamatkan umatnya, bahkan menyelamatkan dirinya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku pakailah doa tadi, kan tadi dikasih pilihan, doa mustajab kartu as kamu di dunia apa di akhirat. Nabi katakan itu aku ambil untuk akhirat. Maka beliau melihat semua orang panik, beliau nggak tega. Melihat semua orang sengsara, beliau tidak tega. Itu anak-anaknya semua. Beliau ini istrinya disebut Ummahatul Mukminin, ibu orang beriman. Berarti beliau Abul Mukminin, bapaknya orang beriman. Ini semua yang hadir ini pasti bagian orang yang panik itu. Ya, antum semua bakal panik. Mungkin Anda juga termasuk panik. Tapi untungnya baca hadis ini, jadi insya Allah nggak panik. Semoga kita diingatkan Allah dengan hadis ini waktu ini terjadi. Kata beliau, lalu aku fa'ati ila Rabbi, aku datang kepada Allah, fa'asjud, lalu aku sujud. Di mana beliau sujud? Sujudnya langsung di puncaknya aras. Langsung di mana? Karena itu tempat beliau waktu Mi'raj. Disebut maqamam mahmuda,
Maqam Mahmud. Maka Mahmud yang dipuja-puji itu nama makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata guru kita orang Mekah dulu, ini bukan Mekah Wahabiyah, ini Mekah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata guru kita dulu, Allahumma salli ala man ismuhu fil arsy Mahmud wa fil ardi Muhammad wa fis samai Ahmad. Itu kata guru kita dulu. Semoga salawat tercurah kepada orang yang bernama di langit Ahmad, di aras Mahmud, di bumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang-orangnya sama juga. Nabi sujud karena Nabi pernah jumpa Allah. Nabi diilhamkan, diwahyukan lagi, tapi bukan wahyu syariat, wahyu ma'rifat, wahyu ta'rifat, wahyu menyebutkan nama-nama Allah untuk dipuji. Apa kata beliau? Fa'alhamani ya Rabbi bimahamidah. Aku diilhamkan, diwahyukan Allah pujian-pujian alladzi lam yuzkar min qabli, yang belum pernah disebut sebelumku. Jadi Nabi dikhususkan ilmu ma'rifat, wahyu khususiyah. Perhatikan, wahyu syariat sudah selesai? Wahyu syariat sudah selesai? Wahyu apa yang belum selesai? Wahyu ta'rifat. Wahyu taklifat, wahyu beban syariat sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini di Haji Wada sudah selesai kata Allah. Tapi wahyu apa yang belum selesai? Wahyu ilham ma'rifatullah. Dan ini dalilnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Musnad Ahmad, Sunan Nasai menyebutkan hadis yang sama bahwa Nabi masih mendapat wahyu, tapi bukan wahyu syariat. Di mana? Di padang mahsyar. Lalu beliau memuji Allah dengan nama-nama itu. Maka beliau bernama Ahmad, orang yang paling pantas, paling tahu cara memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kita muji Allah, muji Rasul itu karena ada hajat, betul? Ente ada hajat, ente puji Allah, ente sholat 2 rakaat lalu salawat. Karena ada hajat. Seandainya tidak hajat, nggak sholat 2 rakaat, nggak sholat hajat, nggak salawat kepada baginda. Kita punya hajat, kita bersalawat. Bukan karena kita mengenal Allah lalu kita memuji Allah sepantasnya. Kita kenal Rasulullah lalu kita salawat sepantasnya. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah berfirman, karena beliau memanggil nama Allah dengan nama yang spesial. Ya, ini ilustrasi sebagai penutup. Saya pernah sampaikan itu di tempat lain. Waktu di Batam, Pak, saya punya teman dekat sekali waktu kita dulu masih akhi-akhian, ya, atau akhi-akhinya. Celana masih jingkrang, Pak. Ya, jenggot, masya Allah. Melihat orang begini, jangan bid'ah, jangan sunnah. Dulu begitu kita. Dulu nama kecil saya Ari. Bukan Arazi. Arazi itu nama KTP. Nama kecil saya Ari. Bukan Ari Ginanjar, ya. Ari Hashim. Satu kali saya ceramahlah di Batam. Orang panggil Arazi. Saya mah kalau Arazi bingung. Yang manggil banyak orang. Tahu-tahu ada satu orang di pojok bagian kanan. Dia manggil saya pakai nama kecil. Yang nama itu selama saya tinggal di Jakarta sudah 15 tahun nggak ada manggil nama itu. Ketika dia manggil begitu langsung, siapa orang ini? Langsung kita ambil tangannya, kita tarik, kamu sini, kamu temanku. Tapi saya lihat mukanya udah beda sama yang dulu. Dulu kurus kering, sekarang udah sukses. Wajahnya cakep lah. Tapi kita agak ragu juga sih aslinya. Ini temanku yang dulu tuh bukan. Apa kita sok tahu juga, sok kenal sama dia? Bayangkan, itu baru seorang hamba yang hina ini dipanggil nama kecilnya. Tapi ente kalau manggil Arya nggak jawab. Karena suaranya udah ketahuan. Dipanggil seorang hamba yang hina ini dengan nama kecilnya, itu langsung dinoleh. Gimana kalau Allah dipanggil dengan nama kerahasiaannya yang hanya diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW di padang mahsyar. Jadi wahyu yang diturunkan ke Nabi ada yang disebut al-wahyu atau at-tanzil al-mahsyari. Jadi ada Quran itu ada Quran Madani, Quran Makki, turun di Mekah, turun di Madinah. Ini ada wahyu al-mahsyari, turunnya di padang mahsyar. Sallallahu alaihi. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ternyata Nabi sujud, Pak. Terlihat oleh para umatnya yang kenal beliau di padang mahsyar, yang sudah kenal beliau sebelum meninggal.
itu mereka ikut sujud bersama Nabi Muhammad SAW. Dan semua mereka dapat nama Muhammad. Jadi semua antum ini dapat nama apa? Muhammad. Tapi yang dapat wahyu tadi cuma Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mengatakan irfa' ra'saka ya Muhammad, Nabi angkat kepalanya, dan semua orang yang sujud di belakang beliau merasa dirinya Muhammad angkat kepala juga. Tapi yang dapat izin siapa? Nabi Muhammad. Kata Allah, isfa' tusyaffa. Kamu dapat izin memberi syafaat karena engkau tusyaffa, dikuatkan dengan syafaat yang agung. Maka Nabi mulai bantu dari Nabi Adam. Bayangin, Nabi Adam dibantu Nabi. Sekelas Nabi Adam minta syafaat Rasulullah SAW. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, karena aku makan buah larangan yang ente sebut buah khuldi, itu mereka sekarang sengsara tuh. Kata Nabi Nuh, ya Allah, dulu aku pernah berdoa mencelakakan umatku. Kata Nabi Yunus, ya Allah, dulu aku kabur dari umatku. Kata Nabi Musa, ya Allah, dulu aku pernah pukul orang dan dia mati dan aku tidak dikisos. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku dulu pernah berbohong 3 kali. Kalau ini udah berapa kali bohong? Sering? Sering? Wahai para pembohong. Nabi Ibrahim bohong bukan bohong dosa, dia bohong darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau darurat boleh yang haram. Karena darurat belum mau menyelamatkan rumah tangganya, maka belum berbohong. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat, tapi belum merasa berdosa. Kenapa? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Walaupun itu masih boleh untuk kategori orang-orang yang awam, bagi para aulia, para nabi itu dosa. Bagi kita ada hajat sholawat itu hasanat, bagi para wali itu dosa. Kenapa? Dia sholawat tidak pada tempatnya. Dia minta hal yang remeh dengan nyebut nama yang besar. Urusan utang nyebut nama nabi, nggak level. Utang kerja bayar, tanggung jawab jangan salahkan Rasulullah. Tapi betul tadi munsyid kita baca syair, talama ashku gharami, gitu ya. Nabi memang tempat curhat ya. Tapi curhatnya jangan kayak onta yang dicurhatin urusan perut. Curhatnya urusan yang lebih besar, keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang makan Allah, sebagai penutup. Sebagai penutup, ayatnya menyebutkan apa? Inna ma'al usri yusra. Terus, fa inna ma'al, terus, ya, itu ayat sering ditulis di belakang mobil, benar nggak? Kenapa ditulis di belakang mobil? Kenapa nggak itu tulis di depan ente? Kasih tahu sama orang-orang yang naruh di belakang mobil, itu suul adab. Taruh di depan kita. Itu ayat bukan untuk orang lain, untuk kita. Ente jangan sok nyeramain orang, biar ustadz aja yang nyeramain orang. Kenapa istri-istri ini nggak mau diceramain suaminya? Karena suaminya bukan ustadz. Ini rahasia ustadznya. Bini aja belum tentu mau diceramain sama dia. Serius. Makanya suaminya harus kadang pasang posisi ini, posisi lagi suami, posisi lagi guru. Kalau jadi guru, bininya pasti dengerin. Ini posisi lagi suami istri, terus lakinya bilang, aneh ini kiai, nggak bisa gitu pak. Apalagi ente nggak kiai, itu ceramain bini. Kapan dapat ijazah ceramahnya ya kan? LC bukan, lulusan apa paling? Lulusan Cipete. Inna ma'al usri yusra. Nah ini saya nggak mau bahas, nanti aja bahasnya. Tapi yang nulis itu di belakang mobil, pindahkan ke depan. Itu bukan untuk orang lain, itu untuk kita. Kalau ente mau dengar, ya kalau nggak juga kita nggak maksa kok ya. Ya jangan, apalagi yang naruh di dashboard apa namanya bagian belakang itu. Ya, yang belakang mobil dia taruh di situ. Katanya pengen soleh, dia lupa ketika dia naik mobil kakinya lebih tinggi dari ayat yang dia tulis itu. Pengen soleh tapi konyol. Soleh itu yang cerdas, jangan soleh yang konyol. Akhir ayat menyebutkan apa tadi? Fa idza faraghtas fansab. Wa ila rabbika, jika engkau selesai suatu urusan, jangan ditunda-tunda. Itulah gerak Sayyidina Muhammad. Jadi ayat itu menyebutkan manajemen waktu Sayyidina Muhammad, manajemen sukses Nabi Muhammad. Mau sukses hidup? Jangan tunda-tunda ada kerjaan. Ya, fa idza faraghta fansab. Selesai, masuk lagi yang baru. Jangan pernah benar-benar istirahat kecuali mati.
Ya, kata guru kami dulu, Ar-Razi, kamu mati kalau kamu meninggalkan tugas-tugasmu. Tugas kita sebagai suami, sebagai anak, sebagai guru, sebagai orang yang menafkahi, sebagai rakyat, sebagai pejabat, sebagai apapun itu, ambil bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk ego kita sendiri. Coba mulai pikirkan hari ini, mau jadi pewaris Nabi Muhammad walaupun bukan ulama? Mau? Mau? Ente jadi pewaris Nabi tapi nggak ahli baca kitab? Mau? Mulailah pikirkan satu orang umat, pikirkan keselamatan dia, carikan keselamatan dia, walaupun satu orang saja di luar diri kita. Tapi dia bukan keluarga, dia bukan kawan, dia orang yang di luar garis kita. Itu sebabnya imam yang adil itu langsung ditaruh jadi wali nomor 1 dari 7 jenis wali yang Allah selamatkan di akhirat. Kenapa? Wali itu dengan ahli ibadah bedanya beda jauh. Ahli ibadah sholat untuk dirinya sendiri, sholawat untuk dirinya sendiri. Kalau pejabat, kalau pemimpin, dia punya jabatan, kesempatan dia berkhidmat untuk makhluk Allah lebih besar. Ya, paling kecil kita apa nah? Pak RT, Pak RW ya, paling rendah. Atasnya lurah, atasnya camat, atasnya wali kota, atasnya gubernur, atasnya dan semua jajaran kiri kanannya. Kalau kalian adil, berarti ada nur warasah al-Muhammadi fi qalbik, ada nur warisan Nabi di kalbu kita. Walaupun nggak pintar baca kitab nggak apa-apa, kan di zaman Nabi juga nggak ada sekolah baca kitab. Orang dulu baca kitab tuh hafalan. Mau mewarisi itu? Mau mewarisi itu? Mulailah pikirkan keselamatan orang di luar kita, dunia dan akhirat. Maka kepada orang yang punya jabatan, punya amanah, coba terima amanahnya dengan satu syarat. Karena aku cinta umat Nabi Muhammad SAW, aku ingin selamatkan umat Nabi Muhammad SAW, aku ingin jaga kesejahteraan umat Nabi Muhammad SAW. Ini presiden kita kalau dia adil nih, itu lebih tinggi makomnya daripada ketua MUI, Polris. Lebih tinggi dari kiai-kiai. Kenapa? Kalau kiai, dia hanya untuk murid-muridnya. Kalau presiden, pemimpin, sama kiai-kiai itu dia pikirkan. Betul nggak? Kalau pemimpinnya nggak berhasil jaga keamanan negeri, kiai bisa ngajar nggak? Ente bisa bikin maulid nggak hari ini? Nggak bisa. Makanya para pemimpin, orang-orang yang punya jabatan ini, taruhannya surga neraka emang. Salah jalan dikit neraka, betul jalannya langsung maharnya surga. Ya kita lihat kemarin, yang di demo DPR, betul nggak? Tapi yang korban rakyat dan polisi. Polisi itu rakyat juga nggak? Tentara rakyat juga nggak? Mereka jaga tapi nggak boleh balas, ditonjok tapi nggak boleh balas. Seru nggak tuh? Aneh nggak mau aneh jadi polisi kalau begitu. Tapi mereka udah takdir jadi polisi, gimana ya? Betul nggak? Ente perhatiin nggak itu? Ketika ditangkap di lapangan, ketika terjadi provokator, yang ketangkap sebagian dari intel-intel kakak tertuanya. Betul nggak? Tapi ketika ada pemberitahuan berita yang mau dibenahi, Polri-nya bukan TNI-nya. Wah, itu ujian berat tuh bagi mereka berdua itu. Ya, kita berharap TNI Polri ikut maulid, hatinya Allah satukan. Amin, amin rabbal alamin. Ya, Rasulullah SAW hidup, beliau tidak pernah ada namanya kata rehat. Beliau hidup tidak hanya sebagai panglima, tidak hanya sebagai imam, tidak hanya sebagai muallim, guru. Beliau hidup dengan semua profesi kebaikan yang ada. Maka apapun profesi kita, coba niatkan hari ini untuk menyelamatkan satu orang di luar kita. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin nu'um atau ni'am. Ya. Engkau berhasil menyelamatkan satu orang dapat hidayah, itu lebih baik daripada Ferrari. Itu himar merah. Himar merah itu di zaman Nabi harganya seperti Ferrari hari ini. Ferrari berapa harganya, Pak? Ada yang tahu? Ini cuma ngeliat doang di pameran sama di YouTube. Berapa harganya? 5M? Kurang, itu Ferrari bekas kali itu ya. Berapa harga Ferrari, kakak bos? 12? Itu punya Sahron itu. Allahumma sholli wa sallim. Mohon maaf ya. Semoga semua Allah berikan nur warisan Nabi Muhammad SAW. Ambil satu sifat Nabi, dijamin masuk surga. Ambil satu sifat Nabi, dijamin masuk surga. Perempuan PSK ngambil satu sifat Nabi, diampuni Allah Ta'ala.
Pembunuh 100 orang ambil satu sifat Nabi, yaitu tawab, taubat, langsung masuk surga, Allah ampuni. Ya, semoga yang hadir malam ini bisa mengambil sifat Nabi, nama Nabi lebih banyak. Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Sami', ya Mujib, ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui rahasia kami, yang maha mengetahui apa yang kami lakukan dalam kesendirian, yang maha mengetahui semua aib-aib kami, yang maha mengetahui semua yang kami lakukan sedangkan makhluk tidak tahu apapun yang kami lakukan. Ya Allah, ya Alim, ya Alim, jika itu baik tambahkan ya Allah, jika itu taat jadikan kami tulus dan ikhlas ya Allah. Tapi jika itu amal buruk, jika itu maksiat yang kami sembunyikan, jika itu aib yang kami poles-poles ya Allah, mulai detik ini, siang ini ya Allah, tahhir qulubana, tahhir anfusana, mohon bersihkan diri kami, bersihkan diri kami dari semua aib-aib itu, bersihkan kalbu kami dari kata-kata kotor, bersihkan lisan kami dari hujat-hujatan, bersihkan pandangan kami dari pandangan menghina dan merendahkan, bersihkan telinga kami dari kesukaan mendengarkan aib saudara kami ya Allah, bersihkan dada kami ya Allah dari kegelapan, dari kesempitan, jadikan dada kami lapang sebagaimana Engkau telah lapangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dada Engkau hai Muhammad kekasihku ya Allah. Saksikan, fashhad ya Allah, fashhad ya Allah, saksikan ya Allah, inna nahnu nuhibbu sayyidina Muhammad, kami cinta Nabi Muhammad, kami cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Tapi cinta kami ya Allah mungkin salah cara mencinta, kami salah mengekspresikan cinta. Ampunkan kesalahan kebodohan kami ya Allah, ampunkan semua pemimpin yang zalim ya Allah, ampunkan semua rakyat yang tidak tahu diri ya Allah, ampunkan semua ulama yang menyebarkan kata-kata kotor ya Allah, jadikan semuanya lebur dalam nur Engkau ya Allah, jadikan pemimpin yang tadi zalim menjadi adil ya Allah, jadikan semua orang yang di bawahnya, orang yang membantunya adalah orang-orang yang berkhidmat untuk umatmu ya Allah. Jadikan rakyat ini menjadi ibadun min ibadika ya Allah, hamba-hamba yang pantas Engkau jamin daripada siksamu ya Allah. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, inna nas'aluka ya Allah asyauqa ila liqa'ik ya Allah. Karena lemahnya diri kami, karena jahilnya keilmuan kami, kami tidak tahu cara mengenal Engkau ya Allah, sehingga kami tidak tahu bagaimana syahdunya merindukan Engkau ya Allah, kami tidak tahu bagaimana indahnya merindukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami masih bertengkar sunnah, bid'ah, maulid boleh tidak boleh ya Allah. Ampunkan jika kalam kami menyakiti kawan-kawan saudara kami ya Allah yang berbeda faham ya Allah. Kumpulkan kami ala qalbin wahidin, satu qalbu, yaitu cinta kepada Engkau, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, terakhir ya Allah kami bermohon pada siang ini, wahai yang membolak-balik hati, wahai yang membolak-balik pendirian dan pandangan, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Mohon ya Allah, jika hati ini hendak Engkau ubah, jangan ubah dia menjadi sesat ya Allah, jangan Engkau ubah dia menjadi pemaksiat ya Allah, jangan Engkau ubah kalbu ini dari taat menjadi durhaka ya Allah. Tapi ubahlah jika pagi ini, siang ini hati kami sudah taat, hati kami sudah cinta Rasulullah, ubahlah ia menjadi lebih cinta, lebih rindu kepada Engkau, kepada Rasul Engkau, menjadi lebih taat kepada Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan tawaffana muslimin, mohon ya Allah, mohon ya Allah, jika Engkau hendak cabut dan pisahkan nyawa dari badan ini, jangan pernah Engkau pisahkan ya Allah, kecuali kami mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, sehingga mudah lisan kami mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Nabi-Mu mengatakan innalil maut sakarat, kematian ada sakaratnya, kematian ada sakaratnya, kematian ada fitnah kekacauannya, kemabukannya. Mohon ya Allah, dalam saat mabuk mati itu, tetapkan, kembalikan kesadaran kami kepada Engkau dan Rasul Engkau ya Allah, sehingga nama Engkau, nama Rasul-Mu masih mengalir di kalbu kami, masih terlafazkan di lisan kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berpulang dengan radiyah mardiyah, penuh ridha dan Engkau pun meridai. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ya Rabbana
يا سميع الدعاء آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اشفع لنا بجاه المصطفى والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة جبريل. لبيك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بالصوت بس, pakai suara aja ya. Sallallahu ala Muhammad